Saudaraku sekalian, saya mengerti seperti juga yang saya alami dan sekarang juga saya alami. Kita semua punya persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan secara umum yang juga dialami oleh orang lain. Tetapi janganlah kita terfokus kepada persoalan-persoalan itu. Saudara mengalami persoalan ekonomi, kesehatan, sakit penyakit, perlakuan jahat orang terhadap saudara, dan lain sebagainya. Jangan kita fokus kepada hal itu. Kita jalani, kita hadapi dengan tanggung jawab. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita benar-benar menjadi seseorang yang berharga di mata Allah. Memang semua manusia sebenarnya berharga, saudara. Ya, semua manusia berharga. Apapun warna manusia itu, artinya keadaan hidupnya. Walaupun kita hitam legam, maksud saya karakter kita buruk, banyak dosa kita lakukan. Tetapi saudara, Tuhan mengasihi kita. Kita berharga di mata Allah. Kita berharga karena kita berpotensi berubah warna. Kita berpotensi mengalami perubahan warna. Atau kalau ibarat tanah liat, kita tanah liat yang berantakan, tidak berbentuk. Tetapi Tuhan di dalam kemurahannya membentuk kita. Dari tanah liat yang tidak bernilai bisa menjadi bejana yang indah. Jadi kita berharga karena kita memang dikasih Allah. Dan kita bisa menjadi bejana yang indah yang bisa menjadi hiasan rumah Bapa nanti. Tetapi kalau tanah liat menolak dibentuk dan tetap menjadi tanah liat yang tidak berbentuk, itu berarti dia tidak berharga. Kalau ibarat warna dulu hitam, kemarin hitam, sekarang masih hitam, bahkan lebih legam lagi, lebih hitam maksudnya, menjadi tidak berharga. Jadi yang kita usahakan bagaimana kita berharga di mata Allah dengan perjuangan untuk terus mengalami perubahan warna menjadi sewarna dengan Tuhan, saudara. Kalau saya ambil ilustrasi warna Tuhan putih, kita mungkin sekarang masih abu-abu gelap. Tapi makin hari makin terang, jadi abu-abu terang. Sampai mulai keputih-putihan, sampai putih jernih. Ini namanya berharga di mata Allah. Dan itu tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Itu tergantung kehendak bebas individu. Itulah sebabnya mengapa ada orang masuk neraka dan yang lain masuk surga. Bukan Tuhan yang desain, tetapi manusia itu sendiri yang mengambil keputusan, saudara. Mengapa ada orang yang bisa dipercayai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi yang lain atau bagi sesamanya. Tapi ada orang yang tidak berguna sama sekali. Itu bukan karena Tuhan pilih kasih, Tuhan diskriminasi, bukan.
Tetapi karena manusia itu sendiri apakah bisa membangun diri berkapasitas sebagai seorang yang bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Jadi kembali tergantung kepada individu, saudaraku. Inilah yang kita upayakan, saudaraku. Perubahan inilah yang kita upayakan selama doa puasa 40 hari ini. Dan ini pun tidak cukup. Ini bukan berarti besok kita puasa lagi, sebaiknya belum. Kita juga harus punya irama yang baik karena tubuh kita harus juga mendapatkan perlakuan yang sewajarnya. 40 hari tidak wajar sebenarnya. Biasa makan sehari 2 kali, 3 kali, ini hanya sekali, saudara. Ya, kita bisa berjam-jam tidak makan, saudara. Nah, ini sudah kita lakukan. Tetapi tidak cukup hari ini lalu kita berhenti berubah. Ini salah. Besok kita masih berdoa pagi jam 5 pagi. Nanti malam kita ikut doa malam. Saudara bisa hadir di Mall Arta Gading lantai 5. Dan rasanya saat-saat seperti itu, saat-saat yang kita nanti-nantikan. Saat kita di hadirat Allah semesta alam, satu-satunya Allah yang benar, Bapa yang maha baik, yang berkuasa mengubah kita. Hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan. Oleh kuasa Roh Suci, hidup dibaharui. Makanya tadi kita berdoa dalam pujian lawatlah aku Tuhan. Ini yang harus kita usahakan. Saudara punya persoalan, saya juga punya persoalan. Saya benar-benar sudah berdoa minta agar Tuhan membuat mujizat-mujizatnya. Tetapi suatu malam lewat sebuah mimpi, saya diingatkan Tuhan. Bahwa mereka naik dulu, Erastus. Bawa mereka naik dulu, ya. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail, tapi intinya bawa naik dulu, ya. Lalu tadi juga sempat saya pikir, untuk apa Anda sembuh, tetapi rohanimu tidak sembuh. Tubuhmu sembuh, tapi jiwamu tidak sembuh. Saya bukan tidak percaya mujizat, saya percaya mujizat. Saya merindukan saudara dan saya memiliki tubuh sehat, ekonomi baik, sehingga kita tidak terhalang, tidak terganggu dalam pelayanan bagi Tuhan. Tetapi yang penting sekarang kita terbang dulu, naik dulu saudaraku. Hidup yang diubah, hidup yang dibaharui, itu yang pertama dulu kita upayakan, kita usahakan. Jadi saudara jangan merasa masih berhutang karena punya masalah ini, masalah itu. Ya karena belum sembuh, belum dapat jodoh, belum punya anak, ekonomi belum membaik, usaha masih belum bagus. Jangan itu dianggap hutang yang harus dibayar segera. Ya, jangan seperti hutang yang harus dibayar segera. Hutang yang kita harus bayar segera, saudaraku, adalah bagaimana kita menjadi berharga. Ketika Tuhan melihat perubahan demi perubahan, Tuhan melihat kita memang patut dihargai. Kalau tidak, akan menjadi sampah abadi. Jadi ini yang kita usahakan, perubahan-perubahan itu. Dan itu tergantung kita. Apa kita bangun pagi, kita berdoa. Kita mendengarkan Truth ID dengan tekun, mendengarkan khotbah, dan beberapa acara yang bisa membangun iman. Oleh sebab itu satu pesan penting yang saya harus sampaikan, yang suatu hari akan saya jadikan khotbah. Jangan membuka atmosfer, jangan membuka diri untuk atmosfer dunia. Kesenangan-kesenangan dunia, apalagi nafsu-nafsu yang masih mau dibangkitkan. Ambisi-ambisi yang masih mau dihidupkan. Matikan. Dan jangan membuka
atmosfer, udara, suasana dari dunia ini masuk di dalam pikiran kita. Melalui gadget, tontonan, dan lain-lain, kita seringkali membuka diri terhadap atmosfer dunia. Suasana dunia, pengaruh dunia masuk ke dalam pikiran kita. Kita mau membuka diri hanya untuk atmosfer kerajaan surga, suasana kerajaan surga, atau yang sama dengan hidup di hadirat Allah. Ini yang sebenarnya Tuhan ajarkan kepada saya semalam. Jam 1:30 saya bangun dan terus kemudian sampai jam ini saya belum tidur. Mungkin sempat 15 menit set ketiduran atau mungkin 20 menit. Set ketiduran, saudara. Tapi kemudian jam 4:30 saya bangun. Ini yang Tuhan berikan dan itu memberkati saya. Erastus, jangan membuka celah. Jangan membuka pintu terhadap atmosfer dunia masuk di dalam hidupmu. Dari dalam ada kedagingan, ada ambisi, ego kita. Jangan dihidupkan pintu ruangan kita. Jangan dibuka. Jangan izinkan unsur-unsur asing masuk di dalam hidup kita. Suatu hari akan saya khotbahkan ini. Baik saudara, sampai di sini pesan Tuhan yang harus saya sampaikan. Baik, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Berkat firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih yang mulia. Hormat bagimu, kemuliaan bagimu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kesempatan ini Bapa. Dan kami berdoa kepada Haleluya.